Masa muda atau usia remaja adalah saat orang-orang mulai mengenal dan merasakan manisnya dunia. Pada fase ini banyak pemuda lalai dan lupa, jauh sekali lintasan pikiran akan kematian ada di benak mereka. Apalagi bagi mereka orang-orang yang kaya, memiliki fasilitas hidup yang dijamin orang tua. Mobil yang bagus, uang saku yang cukup, tempat tinggal yang baik dan kenikmatan lainnya, maka pemuda ini merasa bahwa ia adalah raja. Di zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda yang kaya, berpenampilan rupawan, dan biasa dengan kenikmatan dunia. Ia adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang menukilkan kesan pertama, Al-Barra bin Azib, ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umair tiba di Madinah. Ia berkata, "Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga." Ia adalah di antara pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Mekah. Kemudian ketika Islam datang, ia jual dunianya dengan kekalnya kebahagiaan di akhirat. Kelahiran dan masa pertumbuhannya. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah, 14 tahun atau lebih sedikit setelah kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi, sehingga Mus'ab bin Umair dilahirkan pada tahun 585 Masehi. Ia merupakan pemuda kaya keturunan Quraisy. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdud Dar bin Qusay bin Kilab al-Abdari al-Qurashi. Dalam Asad al-Ghobah, Imam Ibnul Athir mengatakan, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Sandal Mus'ab adalah sandal al-Hadrami, pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah orang Mekah yang paling harum sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Ibunya sangat memanjakannya, sampai-sampai saat ia tidur dihidangkan bejana makanan di dekatnya. Ketika ia terbangun dari tidur, maka hidangan makanan sudah ada di hadapannya. Demikianlah keadaan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang mendapatkan banyak kenikmatan dunia. Kasih sayang ibunya membuatnya tidak pernah merasakan kesulitan hidup dan kekurangan nikmat. Menyambut hidayah Islam. Orang-orang pertama yang menyambut dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah istri beliau Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan anak angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian diikuti oleh beberapa orang yang lain. Ketika intimidasi terhadap dakwah Islam yang baru saja muncul itu kian menguat, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu. Sebuah rumah yang berada di Bukit Sofa, jauh dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Mus'ab bin Umair, yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta dan nyanyian, Allah beri cahaya di hatinya, sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang. Manakah ajaran seorang nabi dan mana yang hanya warsisan nenek moyang semata. Dengan sendirinya ia bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi SAW di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya, sebagaimana sahabat yang lain, untuk menghindari intimidasi kafir Quraisy. Dalam keadaan sulit tersebut, ia tetap terus menghadiri majelis Rasulullah untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru ia peluk. Hingga akhirnya, ia menjadi salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Menjual dunia untuk membeli akhirat. Suatu hari Utsman bin Talha melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan ini dimulai. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibu Mus'ab kecewa, bukan kepalang. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum, serta terus beridiri tanpa naungan, baik di siang yang terik atau di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Saudara Mus'ab, yaitu Abu Aziz bin Umair, tidak tega mendengar apa yang akan dilakukan sang ibu. Lalu ia berujar, "Wahai ibu, biarkanlah ia. Sesungguhnya, ia adalah seseorang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau ia dibiarkan dalam keadaan lapar, pasti dia akan meninggalkan agamanya." Mus'ab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Hari demi hari siksaan yang dialami, Mus'ab kian bertambah.
Tidak hanya diisolasi dari pergaulannya, Mus'ab juga mendapat siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi dan mulai terlihat mengurus. Berubahlah kehidupan pemuda kaya raya itu. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati. Pakaian, makanan dan minumannya semuanya berubah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang." Peranan Mus'ab dalam Islam. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan, sehingga Nabi SAW mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yatrib Madinah. Saat datang di Madinah, Mus'ab tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut, termasuk tokoh utama di Madinah semisal Sa'ad bin Mu'adz. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama Allah ini. Hal ini menunjukkan setelah taufik dari Allah, akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair, dan pemahamannya yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah. Baiknya cara penyampaiannya, dan kecerdasannya dalam berargumentasi, serta jiwanya yang tenang, dan tidak terburu-buru. Hal tersebut sangat terlihat ketika Mus'ab berhadap dengan Sa'ad bin Mu'adz. Setelah berhasil mengislamkan Usaid bin Hudair, Mus'ab berangkat menuju Sa'ad bin Mu'adz. Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi." Sa'ad menjawab, "Ya tahakato. Ya fa'u hayaka aku dua. Ya tobagaya." Yang demikian itu lebih bijak. Mus'ab pun menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakannya Al-Quran. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di peperangan. Pada perang Uhud ia mendapat tugas serupa. Muhammad bin Syarahbil mengisahkan akhir hayat sahabat yang mulia ini. Ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibnu Kumay al-Laitsi, yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab, dan terputuslah tangan kanannya. Setelah perang usai, Rasulullah SAW memeriksa sahabat-sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan, setelah perang Uhud, usai Rasulullah SAW mencari sahabatnya yang gugur. Saat melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan, beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya.